Terminal tua itu berdiri seperti raksasa yang sekarat. Cat temboknya mengelupas, bau knalpot bercampur dengan asap rokok yang menusuk hidung, dan suara teriakan sopir angkot bersahut-sahutan memanggil penumpang. Di sudut terminal, seorang gadis muda duduk di atas kursi kayu reyot, menjajakan minuman botol di meja kecil yang sudah lapuk dimakan usia. Gadis itu bernama Saras. Wajahnya teduh, rambut hitam panjangnya terurai sederhana, namun sorot matanya menyimpan kedalaman yang tak dimiliki gadis biasa. Hari-hari Saras di terminal tidak pernah mudah. Ia hanya ditemani ibunya yang sakit-sakitan di rumah kontrakan kecil tak jauh dari sana. Sejak ayahnya meninggal misterius beberapa tahun lalu, Saras menjadi tulang punggung keluarga. Tak ada yang tahu, di balik tubuh ringkihnya, ia mewarisi sesuatu yang kelam, sebuah rahasia turun-temurun dari leluhur, ilmu rawa rontek, ilmu hitam yang membuat pemiliknya tidak bisa mati selama kepalanya masih utuh. Namun, Saras tidak pernah berniat menggunakannya. Ia hidup sederhana, menahan diri dari amarah, dan berusaha menjadi gadis biasa. Tapi terminal adalah tempat kejam. Preman-preman yang menguasai tempat itu kerap berbuat semena-mena, merampas dagangan, dan memalak para pedagang kecil. Saras tahu cepat atau lambat ia akan berhadapan dengan mereka, meski selama ini ia memilih diam. Sore itu, langit menghitam lebih cepat dari biasanya. Hujan rintik turun, membuat suasana terminal makin suram. Saras menggenggam erat botol minuman di tangannya, matanya menatap kosong ke arah kerumunan sopir yang sedang dipalak oleh preman bertubuh besar. Dadanya sesak melihat ketidakadilan itu, tapi ia hanya bisa menunduk, menahan gejolak yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Beberapa preman lalu melirik ke arahnya. Mereka tertawa, menunjuk meja dagangan Saras, seolah ia hanya mangsa empuk yang menunggu giliran. Saras bisa merasakan ketegangan itu, jantungnya berdegup keras, tapi ia tetap diam. Dalam hatinya, sebuah suara samar berbisik, suara leluhurnya yang dulu pernah ia dengar dalam mimpi, "Darahmu bukan darah biasa, Saras. Jangan biarkan mereka injak harga dirimu." Namun, Saras tidak ingin, setidaknya belum. Ia masih berpegang pada tekad untuk hidup normal. Ia tahu, sekali ilmu itu digunakan, jalan hidupnya akan berubah selamanya. Tapi takdir selalu punya cara memaksa. Dari kejauhan, pemimpin para preman, Bargo, menatapnya dengan tatapan penuh nafsu kekuasaan. Senyum sinis muncul di wajahnya, seolah sudah memutuskan siapa korban berikutnya. Saras merasakan bulu kuduknya berdiri. Angin malam berembus dingin, membawa aroma anyir besi berkarat dari sudut terminal. Seakan-akan seluruh tempat itu sedang bersekongkol menyiapkan panggung untuk tragedi. Saras menunduk, memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi ia tahu, bayangan gelap mulai mendekat, dan ia tak bisa menghindarinya lagi. Di balik raut wajahnya yang tampak pasrah, sebuah api kecil menyala di dalam hatinya. Api itu belum membara, tapi cukup untuk menandai awal dari segalanya. Malam itu, terminal tua akan menyimpan rahasia baru, rahasia tentang seorang gadis yang tidak bisa mati, dan tentang darah abadi yang akan segera menetes di tanah kotor yang dipenuhi jejak langkah para preman. Suasana terminal yang semula hanya riuh oleh teriakan sopir, mendadak berubah ketika langkah-langkah kasar para preman mendekat. Mereka datang bergerombol, tubuh besar mereka menutupi cahaya lampu temaram yang menggantung di atas terminal. Bargo, pemimpin mereka, berjalan paling depan. Golok berkarat menggantung di pinggangnya, dan tatapan matanya yang tajam membuat orang-orang sekitar buru-buru menyingkir. Semua tahu, bila Bargo sudah menatap sesuatu, maka yang ditatap pasti jadi mangsa berikutnya. Saras menelan ludah, tubuhnya menegang. Ia tahu apa yang akan terjadi, namun ia masih berusaha menahan diri. Para sopir dan pedagang kecil hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak berani mendekat. Mereka tahu betul siapa Bargo dan anak buahnya, lintah terminal yang hidup dari memalak orang-orang lemah. Dan kini, Saras yang jadi sasaran mereka. "Wah, dagangan kecil begini kok berani-beraninya buka di wilayahku." Suara Bargo menggelegar, membuat Saras tersentak. Tawa para anak buahnya meledak, menghina, menertawakan meja kecil penuh minuman yang jadi sumber penghidupannya. Saras mencoba bicara dengan suara lirih, memohon agar mereka tidak mengganggunya, tapi suaranya justru tenggelam di tengah gelak tawa kasar. Tanpa aba-aba, salah satu preman menendang meja dagangan Saras. Botol-botol minuman pecah berserakan, cairannya bercampur dengan air hujan yang merembes dari atap bocor.
Hati Saras seperti diremas, itu bukan hanya dagangan, itu adalah harapannya untuk membeli obat bagi ibunya malam ini. Air matanya menetes, tapi ia tetap menunduk, menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Melihat Saras hanya diam, Bargo semakin beringas. Ia mendorong tubuh Saras hingga jatuh tersungkur di lantai basah terminal. Sakit terasa di sekujur tubuhnya, tapi lebih sakit lagi harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Para penonton hanya bisa terdiam, wajah mereka pucat diliputi rasa takut. Tak seorang pun berani menolong, karena mereka tahu siapa yang akan jadi korban selanjutnya bila ikut campur. Bargo jongkok, mendekatkan wajahnya ke Saras yang tergeletak. Kau pikir tempat ini milikmu? Mulai malam ini, setiap daganganmu harus setor pada aku. Kalau tidak, ia mengangkat pisau lipat berkilau yang tiba-tiba muncul dari balik jaketnya. Semua orang yang menyaksikan menahan napas, sebagian bahkan membuang muka tak tega melihat seorang gadis akan jadi korban. Saras menatap pisau itu dengan mata basah. Ia bisa saja membiarkan tubuhnya menusuk, karena ia tahu luka itu takkan membunuhnya. Tapi itu berarti ia harus membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Jantungnya berdegup tak terkendali, suara leluhur di dalam pikirannya kembali berbisik, "Ingat, darahmu bukan untuk tunduk, Saras. Darahmu adalah api." Dan pada saat itu, di tengah ketakutan yang mencekik, Saras merasa sesuatu bergetar di dalam tubuhnya. Sesuatu yang selama ini ia tekan mulai bangkit, menyalakan api kecil dalam nadinya. Malam itu, di bawah sorot lampu temaram dan tatapan orang banyak, Saras tahu, bentrokan yang tak bisa dihindari sedang menunggu di hadapan. Dan ketika saat itu tiba, terminal akan menyaksikan awal dari kebangkitan seorang gadis dengan darah abadi. Hujan semakin deras, membasahi lantai terminal yang penuh pecahan botol. Saras masih terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar, sementara pisau lipat di tangan Bargo berkilat disinai lampu terminal. Orang-orang yang menonton dari kejauhan menahan napas, berharap ada keajaiban yang menyelamatkan gadis itu. Namun tak seorang pun berani bergerak, seakan terminal telah menjadi panggung kematian yang tak bisa dihindari. "Kalau kau keras kepala, jangan salahkan aku," ujar Bargo dingin. Tanpa ragu, ia menghunuskan pisau itu ke perut Saras. Tubuh mungil itu bergetar hebat, darah segar mengalir deras, membasahi bajunya yang tipis. Jeritan samar terdengar dari beberapa orang yang tak tega menyaksikan. Tapi para preman lainnya justru tertawa puas, menikmati penderitaan gadis yang mereka kira lemah. Saras meringis, tubuhnya terkulai di lantai yang dingin. Rasa sakitnya begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. Matanya nanar, menatap langit-langit terminal yang remang. Di detik itu, ia seolah melihat bayangan wajah ayahnya, lalu suara lembut ibunya yang selalu berkata, "Sabar, nak. Jangan pernah menyerah." Air matanya bercampur dengan darah yang mengalir, namun bibirnya mencoba menahan teriakan. Tak cukup puas, Bargo memberi isyarat pada anak buahnya. Dua orang preman menarik rambut Saras, lalu menendangnya bertubi-tubi. Tubuhnya terhempas, menghantam tembok tua terminal. Ia seperti boneka tak bernyawa, namun di dalam dadanya, api kecil itu semakin membesar. Luka demi luka hanya membuat darahnya semakin panas, dan ilmu yang selama ini ia pendam mulai berdenyut meminta untuk dilepaskan. Akhirnya, setelah puas menyiksa, Bargo dan anak buahnya meninggalkan Saras di dekat selokan belakang terminal. "Biar anjing-anjing yang menghabisi sisa hidupmu," ucap Bargo sambil tertawa kasar. Mereka yakin gadis itu takkan pernah bangun lagi. Terminal kembali hening, hanya suara hujan dan gemericik air selokan yang mengiringi tubuh Saras yang tergeletak berlumuran darah. Namun malam itu bukanlah akhir. Dalam kesunyian, tubuh Saras yang sudah hampir dingin tiba-tiba bergetar. Darah yang keluar dari lukanya mulai mengalir kembali ke dalam tubuh, luka-luka perlahan menutup, daging yang robek menyatu lagi. Matanya yang sempat terpejam tiba-tiba terbuka, sorotnya tajam, berbeda dari sebelumnya. Nafasnya kembali teratur, meski tubuhnya masih penuh bercak darah. Saras terbangun dengan tubuh yang terasa asing, seolah ia baru saja dilahirkan kembali. Ia menyentuh perutnya, tidak ada lagi bekas tusukan, hanya rasa perih samar yang tertinggal. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena sadar rahasia leluhurnya kini bangkit. Ilmu rawa rontek dalam dirinya telah membangkitkannya dari kematian. Di tengah hujan deras, Saras berdiri perlahan, tubuhnya bergetar namun matanya menyala penuh dendam. Malam itu, ia bersumpah, penderitaannya tidak akan sia-sia.
Terminal ini telah menorehkan luka pertama dalam hidupnya, dan luka itu akan ia balas dengan darah. Bukan lagi Saras si gadis lemah, melainkan Saras yang tubuhnya tak bisa mati, gadis dengan darah abadi yang siap menagih harga dari setiap tawa preman yang meremehkannya. Hujan belum reda, tapi terminal sudah sepi. Hanya suara gemuruh langit dan riak air selokan yang menemani bangkitnya Saras dari kematian. Bajunya masih basah oleh darah, wajahnya pucat, tapi di matanya menyala api yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia berdiri dengan langkah gontai, tubuhnya gemetar, tapi setiap getaran itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa sesuatu yang besar baru saja terbangun dari dalam dirinya. Saras menatap ke arah meja dagangannya yang hancur berantakan. Pecahan botol berserakan, bercampur dengan air hujan yang memantulkan cahaya lampu jalan. Hatinya perih, bukan hanya karena dagangannya hilang, tapi karena rasa tak berdaya yang tadi ia telan. "Cukup," bisiknya pelan, suaranya pecah namun penuh tekad. Malam itu, ia tahu dirinya bukan lagi gadis biasa yang bisa diinjak seenaknya. Tubuhnya masih memulihkan diri. Ia merasakan setiap luka yang tadi ditorehkan, setiap tulang yang dihantam, kini menyatu kembali. Ilmu rawa rontek bekerja dalam diam, menyulam daging dan darah, menyatukan kembali bagian tubuhnya yang hancur. Sensasi itu membuat Saras merasa asing dengan dirinya sendiri, seolah ia adalah dua orang, gadis lemah yang hampir mati, dan makhluk abadi yang baru saja dilahirkan. Di benaknya, suara leluhur kembali bergema, lebih jelas daripada sebelumnya. "Ilmu ini bukan anugerah untuk bersembunyi, Saras. Ini adalah warisan untuk melawan ketidakadilan. Gunakanlah, atau selamanya kau akan hidup sebagai budak ketakutan." Kata-kata itu menusuk hatinya. Air mata bercampur hujan di wajahnya, tapi kali ini bukan tangisan pasrah, melainkan tangisan amarah yang membara. Saras mengepalkan tangan. Ia menatap ke arah jalan tempat para preman tadi pergi. Bayangan Bargo dan anak buahnya masih terpatri jelas di pikirannya, bersama tawa hinaan mereka. Rasa sakit di tubuhnya sudah hilang, tapi sakit di hatinya justru bertambah, menjelma menjadi tekad yang tak bisa dipadamkan lagi. Langkahnya mulai mantap, meski tanah becek membuat kakinya berat. Dengan setiap pijakan, Saras merasa lebih kuat, seolah bumi pun mendukung kebangkitannya. Orang-orang yang masih bersembunyi di balik gerobak atau tiang terminal menatapnya dengan ngeri. Mereka yakin gadis itu sudah mati, tapi kini ia berjalan lagi, hidup, dengan tatapan seperti hantu yang tak bisa dikalahkan. Saras berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang redup. Bayangan tubuhnya memanjang, wajahnya terlihat setengah gelap. Di sana, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jika mereka ingin darahku, maka aku akan beri darah mereka sebagai gantinya." Suaranya dingin, tak lagi terdengar seperti suara seorang gadis, melainkan suara seseorang yang telah kehilangan rasa takut akan kematian. Malam itu, terminal tua menyaksikan lahirnya legenda baru. Dari seorang gadis lemah yang ditinggalkan untuk mati, muncul sosok Saras yang berbeda, kebal, abadi, dan dipenuhi dendam. Hujan yang turun seakan menjadi saksi bisu kebangkitannya, menandai awal dari pertarungan panjang antara darah abadi melawan darah kotor para preman. Terminal tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Malam kian larut, namun langkah Saras tidak berhenti. Hujan yang mengguyur terminal seakan mencuci jejak darahnya, tapi tidak mampu meredam api dendam yang sudah menyala di dadanya. Setiap bayangan tawa preman yang tadi menghinanya berulang di kepalanya, membuat tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang menuntut balas. Di ujung terminal, beberapa preman kecil masih berjaga. Mereka duduk sambil merokok, tertawa kencang, mengira malam itu hanyalah malam biasa. Mereka tak sadar bahwa korban yang mereka tinggalkan di selokan kini berjalan kembali, hidup, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Langkah Saras terdengar pelan, namun bagi telinga mereka, suara itu seperti langkah kematian yang mendekat. Saras tidak menjawab, bibirnya hanya terkatup rapat, matanya menusuk satu persatu. Dengan gerakan cepat, ia meraih lengan salah satu preman yang mencoba menusuknya, lalu memutarnya hingga terdengar suara tulang patah. Jeritan preman itu memecah keheningan malam. Teman-temannya panik, sebagian mencoba kabur, namun Saras lebih cepat, tendangannya menghantam dada, membuat tubuh besar itu terlempar menghantam gerobak tua. Tusukan pisau lain menancap di punggungnya, namun Saras bahkan tidak bergeming. Darah mengalir, tapi dalam hitungan detik luka itu menutup kembali. Para preman yang menyaksikan hal itu pucat pasi, ngeri bukan main. Dia bukan manusia.
teriak salah satu dari mereka. Tapi terlambat, Saras sudah meraih kerah bajunya, lalu menghantamkan kepalanya ke tiang besi hingga roboh tak sadarkan diri. Amarah yang ia tahan sejak lama kini meledak. Setiap pukulan, setiap tendangan yang ia lepaskan bukan sekadar serangan fisik, melainkan letupan dendam yang membara. Para preman berjatuhan satu persatu, tubuh mereka terkapar di tanah becek, bercampur dengan darah yang mereka sendiri keluarkan. Saras berdiri di tengah mereka, dadanya naik turun, napasnya berat, tapi tatapannya tetap dingin. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan terdiam. Mereka tidak berani bersuara, tapi di mata mereka jelas tergambar, gadis yang mereka kira lemah, kini menjelma jadi mimpi buruk yang bahkan lebih menyeramkan daripada para preman itu sendiri. Hujan turun semakin deras, menutup jeritan dan tangis para preman yang masih tersisa. Di bawah derasnya hujan malam itu, Saras berbisik lirih, hampir tak terdengar. Ini baru permulaan, Bargo, giliranmu akan tiba. Dan dengan langkah pasti, ia meninggalkan tubuh-tubuh yang terkapar, meninggalkan ketakutan yang akan menyebar ke seluruh terminal. Malam itu, balas dendam pertama Saras menjadi tanda bahwa legenda darah abadi baru saja lahir. Keesokan harinya, terminal berubah menjadi lautan bisik-bisik. Kabar bahwa Saras, gadis penjual minuman yang semalam dibantai habis-habisan, kini justru menghajar para preman hingga babak belur, menyebar secepat api membakar ilalang kering. Para sopir angkot saling pandang dengan wajah pucat, sebagian percaya, sebagian menganggap itu hanya rumor berlebihan. Namun satu hal yang pasti, semua preman yang berurusan dengan Saras malam itu ditemukan terkapar, dengan tubuh penuh luka dan wajah ketakutan. Beberapa preman yang selamat bercerita dengan suara gemetar. Mereka bersumpah melihat luka-luka di tubuh Saras menutup sendiri, darahnya berhenti mengalir, dan ia bangkit kembali setiap kali dijatuhkan. Cerita itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Nama Saras yang dulu hanya sekadar gadis biasa kini berubah menjadi momok menakutkan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di sudut terminal, beberapa orang tua berbisik lirih. Mereka pernah mendengar legenda lama tentang ilmu terlarang dari masa kerajaan, Rawa Rontek, ilmu yang membuat pemiliknya tak bisa mati selama kepalanya masih utuh. Bisa jadi gadis itu pewarisnya, ucap salah seorang dengan suara pelan. Kata-kata itu menyebar cepat, menambah aura mistis yang kini menyelimuti Saras. Sementara itu, Saras sendiri hanya duduk di rumah kontrakannya, menemani ibunya yang sakit. Dari wajahnya, tak ada lagi gurat ketakutan. Ia tahu hidupnya sudah berubah selamanya. Rahasia yang ia simpan kini terbuka tanpa bisa ditutupi. Dan di lubuk hatinya, Saras sadar, ia tidak bisa kembali menjadi gadis biasa. Terminal telah menodainya dengan darah, dan ia harus terus maju untuk menuntaskan semua. Namun, tidak semua orang melihatnya sebagai pahlawan. Bargo, sang kepala preman, justru semakin murka. Anak buahnya yang ia anggap perkasa kini jadi pecundang ketakutan. Malam itu, Bargo bersumpah di depan kelompoknya, gadis itu harus mati. Apapun caranya, aku sendiri yang akan merobek tubuhnya. Suaranya bergema, membuat ketegangan merambat ke seluruh lingkaran preman. Sejak malam itu, terminal berubah jadi medan teror. Preman-preman kecil enggan keluar malam karena takut bertemu Saras. Sopir angkot berani menarik penumpang tanpa takut dipalak. Para pedagang kecil mulai bisa bernapas lega, meski mereka masih gemetar tiap kali mengingat wajah pucat Saras berjalan di bawah hujan, dengan mata yang menyala penuh dendam. Orang-orang mulai memanggilnya dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebutnya, hantu terminal, ada pula yang berani berbisik, Dewi Rawa Rontek. Julukan itu membuat Saras semakin menjadi legenda, separuh nyata separuh mitos. Keberadaannya bagaikan bayangan yang menghantui malam, menebarkan rasa takut bukan hanya pada preman, tapi juga pada siapa saja yang berniat menindas. Dan di tengah semua ketegangan itu, Saras hanya menatap kosong keluar jendela rumahnya, mendengarkan suara ibunya yang terbatuk lemah. Ia tahu pertarungan sebenarnya belum dimulai. Bargo masih ada di luar sana, menunggunya. Dan cepat atau lambat, mereka akan bertemu, bukan sekadar sebagai musuh, tapi sebagai dua kutub yang ditakdirkan saling menghabisi. Malam itu Saras sulit terlelap. Hujan turun pelan, membelai atap seng rumah kontrakan yang reyot. Ibunya terbatuk-batuk di dalam kamar, membuat hatinya semakin teriris. Di balik kesunyian, pikirannya penuh bayangan, wajah Bargo yang murka, tatapan takut para preman, dan bisik-bisik orang tentang dirinya yang disebut sebagai Dewi Rawa Rontek. Ia memejamkan mata,
mencoba menenangkan diri, namun justru suara lain muncul di dalam kepalanya, suara leluhur yang pernah ia dengar sejak kecil. Tiba-tiba tubuhnya terasa ringan, dan seakan tertarik ke dunia lain. Saras mendapati dirinya berdiri di sebuah rawa berkabut, tempat sunyi yang hanya dihuni oleh suara air dan desir angin. Di sana, berdiri seorang perempuan berpakaian hitam, wajahnya menyerupai Saras, namun lebih tua dan penuh wibawa. "Aku adalah Sri Rontek, leluhurmu," ucap sosok itu dengan suara bergema. "Ilmu ini adalah darah kita. Kau sudah membangunkannya, dan sekarang kau harus memahami risikonya." Saras berlutut, tubuhnya gemetar. "Aku tidak ingin hidup seperti ini, aku hanya ingin melindungi ibu, menjaga daganganku. Tapi mengapa aku harus menanggung beban ilmu terkutuk ini?" Tangisnya pecah, suara hatinya meletup seperti anak kecil yang kehilangan arah. Sosok leluhur itu menatapnya dengan mata dalam yang menyala, seolah menembus jiwa Saras hingga ke dasar. "Ilmu ini bukan kutukan jika kau menggunakannya dengan benar," suara Sri Rontek lirih tapi tegas. "Rawa Rontek adalah pengikat hidup dan mati. Kau bisa jatuh 1000 kali, tubuhmu akan menyatu kembali. Tapi ingat, jika hatimu dipenuhi dendam semata, kau akan kehilangan kemanusiaanmu. Kau akan abadi dalam penderitaan, terjebak sebagai makhluk setengah manusia, setengah arwah." Kata-kata itu menghantam Saras seperti petir. Ia teringat wajah ibunya, yang selalu memeluknya dengan lembut meski hidup miskin. Terbayang senyum ayahnya yang dulu, sebelum pergi meninggalkan misteri. Air matanya menetes, bercampur dengan kabut rawa yang dingin. "Aku tidak mau kehilangan diriku, tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka terus menindas," ucap Saras, suaranya bergetar di antara harap dan takut. Sri Rontek mendekat, menyentuh pundaknya. "Jalanmu akan dipenuhi darah, Saras. Tapi ingatlah, darahmu bukan hanya untukmu sendiri, melainkan untuk melindungi yang lemah. Jika kau lupa tujuan itu, maka rawa ini akan menelammu, menjadikanmu budak keabadian." Suara itu menghilang bersama kabut, dan perlahan dunia di sekitarnya memudar. Saras terbangun dengan terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara malam begitu menusuk. Ia memandang tangan-tangannya sendiri, merasakan denyut aneh yang masih tersisa. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan. Rawa Rontek dalam dirinya sudah bangkit sepenuhnya, dan kini ia harus memilih menjadi pelindung, atau menjadi kutukan yang abadi. Hening yang menekan tiba-tiba pecah ketika Bargo mengaum sambil mengayunkan goloknya ke arah Saras. Tebasan itu hampir membelah udara, cepat dan beringas. Saras menghindar dengan lompatan mundur, namun kilatan besi tetap sempat menggores lengannya. Darah muncrat, tapi hanya beberapa detik sebelum luka itu kembali menutup. Tatapan Bargo membelalak, bukan karena kaget lagi, tapi karena rasa benci yang semakin membara. "Ilmu terkutukmu tak akan menyelamatkanmu, perempuan," teriak Bargo, menyerbu lagi dengan serangkaian tebasan cepat. Suara logam menghantam aspal, menimbulkan percikan kecil. Saras menggerakkan tubuhnya lincah, menangkis dengan tangan kosong, bahkan sesekali memutar tubuh untuk menghantam dada Bargo dengan tendangan keras. Setiap pukulan Saras membuat tubuh besar Bargo berguncang, namun ia tetap berdiri, seolah dipaksa oleh harga dirinya yang tak mau runtuh. Hujan semakin deras, membasahi tanah bercampur darah. Kilatan petir menyambar, menerangi wajah mereka yang dipenuhi amarah. Warga yang mengintip dari kejauhan menahan napas, menyaksikan duel dua manusia yang seolah bukan dari dunia yang sama. Saras dengan tubuh abadi yang selalu bangkit, dan Bargo, manusia yang mengandalkan kekuatan brutalnya untuk bertahan sebagai raja. Dalam satu kesempatan, Bargo berhasil menghantam Saras dengan gagang golok ke perut, membuatnya terlempar hingga menabrak tiang terminal. Suara dentumannya menggema keras, tubuh Saras sempat terhuyung. Bargo mendekat cepat, menusukkan golok ke dadanya. Pisau itu benar-benar menembus, darah mengucur deras. Semua yang melihatnya yakin Saras sudah tamat. Tapi detik berikutnya, tubuhnya menggeliat, luka itu menutup perlahan, hingga golok yang menancap terlepas sendiri. Wajah Bargo pucat, mulutnya terbuka tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan takut. "Apa kau manusia, atau iblis?" Suaranya serak, hampir berbisik. Saras menatapnya dengan mata yang tajam, penuh api, lalu berkata pelan, "Aku hanya manusia, tapi darahku membawa warisan yang tak bisa kau pahami." Kata-kata itu menamparkan batin Bargo lebih keras daripada pukulan manapun. Amarah kembali meledak di tubuh besar Bargo.
Ia meraung, mengayunkan golok membabi buta, menebas ke segala arah seperti binatang terluka. Saras menari di tengah hujan, menghindari setiap serangan, lalu membalas dengan pukulan dan tendangan yang semakin menghancurkan. Dentuman demi dentuman terdengar, tubuh Bargo mulai goyah, namun ia tetap memaksa berdiri. Akhirnya, Saras melompat tinggi, memutar tubuhnya di udara, lalu menghantamkan tendangan keras ke rahang Bargo. Tubuh besar itu terpental, terhempas menghantam tanah basah, goloknya terlepas jauh. Wajahnya berdarah, napasnya terengah-engah. Saras berjalan mendekat perlahan, setiap langkahnya berat namun penuh wibawa, seperti malaikat maut yang datang menagih nyawa. Bargo mencoba bangkit, tangannya meraba tanah mencari senjata, tapi tubuhnya tak lagi sanggup menuruti perintah. Saras berdiri tepat di depannya, menatap lurus ke matanya yang ketakutan. "Kau sudah cukup menebar teror. Malam ini waktumu berakhir," ucap Saras dingin. Bargo meraung terakhir kali, namun yang terdengar hanyalah suara hujan yang menelan segalanya. Terminal menyaksikan duel maut itu, dan sejarah baru pun mulai ditulis malam itu. Malam itu terminal kembali dipenuhi teror. Bargo datang tidak lagi dengan belasan, melainkan puluhan anak buahnya. Derap langkah mereka terdengar seperti pasukan perang, menimbulkan getar di lantai beton terminal yang sudah tua. Warga sekitar hanya bisa mengintip dari balik jendela atau gerobak, takut keluar. Semua tahu, malam itu akan terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Saras berdiri di tengah lapangan terminal, tubuhnya tegak meski basah kuyup oleh hujan. Rambutnya menempel di wajah, matanya menatap tajam ke arah kerumunan preman. Hatinya berdetak kencang, tapi tidak lagi karena takut. Suara leluhurnya bergema di telinganya, "Gunakan darahmu untuk melindungi, bukan untuk tunduk." Kata-kata itu menjadi pijakan terakhir sebelum neraka terbuka di depan mata. Bargo melangkah maju dengan senyum sinis. Akhirnya, si mayat hidup berani menunjukkan wajah. "Malam ini aku sendiri yang akan memastikan kau tidak bangkit lagi." Ia mengangkat golok besar berkilat, dan anak buahnya bersorak keras, seakan malam itu pesta pembantaian mereka. Namun, sorak itu segera berubah menjadi jeritan ketika Saras berlari secepat kilat dan menghantam wajah salah satu preman hingga terlempar menghantam dinding. Pertarungan pun pecah. Puluhan preman menyerbu, membawa besi, rantai, dan pisau. Saras bergerak lincah, meski tubuhnya berkali-kali tertebas, ditusuk, dan dipukul bertubi-tubi. Darahnya muncrat ke tanah, tapi seketika itu juga luka-luka menutup kembali. Pemandangan itu membuat sebagian preman gemetar, ada yang berteriak histeris, "Dia bukan manusia. Dia iblis." Namun rasa takut itu tak cukup menghentikan Bargo yang terus mengomando anak buahnya. Saras menghantam, menendang, dan merobohkan satu persatu lawannya. Suara tulang patah, jeritan kesakitan, dan dentuman tubuh menghantam tanah bercampur jadi satu dengan suara hujan. Tubuhnya yang berulang kali roboh selalu bangkit kembali, lebih kuat, lebih ganas. Setiap kali ia jatuh, preman-preman itu semakin kehilangan nyali, seolah sedang berperang melawan kematian yang tak pernah bisa ditaklukkan. Di tengah kekacauan, Saras sempat terjatuh ketika dua preman sekaligus menebas punggungnya dengan besi. Tubuhnya terhempas keras, darah mengalir deras. Semua bersorak, yakin akhirnya ia tumbang. Namun tak lama, Saras bangkit kembali, matanya membara, wajahnya dipenuhi darah bercampur hujan. Pemandangan itu membuat sorak-sorai berubah jadi bisikan takut. Ia terlihat bukan lagi seperti manusia, melainkan bayangan leluhur yang menjelma di tengah mereka. Satu demi satu preman berguguran. Ada yang kabur, ada yang berlutut memohon ampun, namun Saras tidak memberi celah. Ia bukan lagi Saras yang lemah, malam itu ia menjelma jadi keadilan yang tak bisa ditawar. Hanya tersisa Bargo, berdiri dengan golok terangkat, wajahnya merah padam penuh amarah sekaligus rasa takut yang berusaha ia sembunyikan. Terminal basah oleh hujan dan darah, dipenuhi tubuh-tubuh yang tergeletak. Semua mata tertuju pada dua sosok yang kini berdiri berhadapan di tengah lapangan kosong, Saras, sang gadis dengan darah abadi, dan Bargo, sang raja preman yang tak pernah kalah. Hening sesaat, hanya suara hujan dan napas berat yang terdengar. Pertarungan terakhir malam itu akan menentukan siapa yang benar-benar berhak menguasai terminal. Hening menyelimuti terminal setelah raungan terakhir Bargo lenyap di telan hujan. Tubuh sang raja preman tergeletak tanpa daya, sementara Saras berdiri tegak,
napasnya memburu, wajahnya setengah basah oleh air hujan dan darah yang bukan lagi miliknya. Warga yang sejak tadi bersembunyi, perlahan keluar dari balik kios dan bas tua. Tatapan mereka penuh kagum, takut, dan rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, terminal itu bebas dari bayang-bayang teror. Saras menunduk, menatap tangannya yang masih bergetar. Luka-luka yang menutup dengan sendirinya meninggalkan bekas samar, seolah tubuhnya menyimpan catatan setiap pertempuran. Hatinya bergejolak, antara lega karena bisa mengalahkan Bargo, dan resah karena kekuatan rawa rontek yang ia miliki bukan sekadar anugerah, melainkan kutukan yang akan selalu menuntut darah dan pertempuran. Ketika suasana mulai reda, ibunya muncul dari kerumunan, wajahnya pucat namun penuh keteguhan. Wanita tua itu menatap Saras dalam-dalam, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Anakku, rahasia yang selama ini kusimpan, kini sudah tak bisa lagi kusembunyikan. Kau adalah pewaris rawa rontek, darah leluhur kita yang tak bisa mati." Suara lirih itu membuat warga sekitar tertegun. Mereka mulai menyadari, gadis yang selama ini dianggap rapuh ternyata memikul warisan besar. Air mata bercampur hujan mengalir di wajah Saras. Ia mendekap ibunya, merasakan beban besar yang selama ini dipanggul sendirian. "Bu, apakah aku masih manusia? Atau hanya bayangan dari leluhur yang haus darah itu?" tanyanya lirih. Ibunya mengusap wajahnya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Kau tetap manusia, Saras. Kau masih punya hati, dan selama hatimu memilih melindungi, ilmu itu akan menjadi berkah, bukan kutukan." Warga terminal yang tadinya hanya berani menonton dari jauh, kini perlahan mendekat. Mereka menundukkan kepala, sebagian menitikkan air mata. "Kau penyelamat kami, Saras," bisik seorang lelaki tua pemilik warung. "Tanpa kau, kami tak akan pernah bebas dari Bargo." Kata-kata itu menggema, hingga puluhan orang ikut mengucap terima kasih. Suara mereka berpadu dengan denting hujan yang mulai reda. Saras menatap wajah-wajah itu. Ada kehangatan yang tumbuh di dalam dadanya, meski ia tahu takdirnya akan selalu berlumur darah. Ia berdiri tegak, seolah menegaskan janji pada dirinya sendiri. "Selama aku masih bernapas, tak seorang pun boleh menindas kalian lagi. Terminal ini, dan setiap orang lemah, yang tak bisa melawan, akan kulindungi," ucapnya tegas. Malam itu, terminal seakan mencatat sejarah baru. Di tempat yang dulu penuh ketakutan, kini lahir legenda seorang gadis dengan tubuh abadi, yang memilih melawan meski harus memikul takdir berat. Bayangan Bargo mungkin telah berakhir, namun nama Saras mulai bergaung, bukan sebagai gadis biasa, melainkan sebagai penjaga, pelindung mereka yang tak berdaya. Dan di balik awan hitam yang perlahan tersibak, cahaya bulan menerangi sosok Saras yang berdiri gagah di tengah terminal. Kisahnya baru saja dimulai, dan setiap langkahnya akan menjadi kisah yang tak terlupakan. Malam itu, seorang legenda lahir, legenda gadis rawa rontek.